real life superhero. Not special. I'm a monster. Charlie! I'm with Firestarter adalah sebuah film thriller fiksi ilmiah Amerika Serikat tahun 2022. Dalam kilas balik, bayi Charlene diberi nama Charlie McGee duduk di buayannya secara spontan membakar ruangan dengan kekuatan pirokinesisnya dan mengirim ayahnya Andrew atau Andy McGee ke dalam kepanikan. Dalam kilas balik lain, Andy pada saat muda dan pacarnya Victoria atau Vicky Tomlinson berbicara dengan seorang dokter dalam uji klinis yang menjelaskan kepada mereka bahwa mereka akan disuntik dengan obat kimia eksperimental lot 6 yang diam-diam memberi mereka kekuatan supernatural. Andy mendapatkan telepati dan Vicky memperoleh telekinesis. Menurut Wikipedia, telekinesis itu adalah kemampuan psikis hipotetis yang memungkinkan seseorang untuk mempengaruhi sistem fisik tanpa interaksi fisik. Sedangkan telepati adalah transmisi informasi perwakilan yang diklaim dari pikiran satu orang ke pikiran orang lain tanpa menggunakan saluran sensorik manusia yang diketahui atau interaksi fisik. Saat ini, Charlie sedang duduk di meja dapur setelah mengalami mimpi buruk. Orang tuanya bergabung dengannya dan Charlie menjelaskan bahwa dia telah menekan sesuatu yang buruk. Kekuatannya menjadi lebih tidak stabil. Dia secara tidak sengaja menyebabkan keributan di sekolahnya setelah meledakkan kios kamar mandi karena marah karena diintimidasi atau dibuli oleh kawannya. Andy ditampilkan menggunakan kekuatannya dorongan untuk mempengaruhi klien untuk berhenti merokok meskipun ketegangan menyebabkan matanya berdarah. Sementara itu, di fasilitas rahasia, Kapten Jane Hollister, pemimpin DSI, sedang memantau tanda tangan termal yang disebabkan oleh ledakan Charlie. Dia mengunjungi Dr. Joseph Wanless, pencipta Lot 6 dan manusia super yang dihasilkan, yang memohon Hollister untuk menghentikan Charlie sebelum kekuatannya menjadi tidak terkendali. Hollister meminta sesama manusia super John Rainbeard untuk membantunya. Rainbeard mengunjungi rumah McGee, menghadapi Vicky dan mencoba melakukan serangan balik dengan kekuatan telekinetiknya yang tertekan. Rainbeard mengalahkan dan membunuhnya, menahan Charlie dengan pisau saat dia dan Andy memasuki rumah. Kekuatan Charlie membanjiri dia dan dia mengirimkan semburan api gegar otak ke seluruh rumah. Andy dan Charlie melarikan diri ke truk mereka. Di jalan, mereka bertemu dengan seorang pria bernama Irv. Setelah menggunakan dorongan untuk meyakinkan Irv untuk membawa mereka ke Boston, mereka menumpang bersamanya, berhenti di rumahnya. Setelah Charlie secara tidak sengaja menemukan istrinya yang lumpuh, Irv menjadi marah sebelum mengakui bahwa dia kadang-kadang bereaksi berlebihan. Irv duduk sepanjang malam menonton laporan berita tentang insiden di rumah McGee yang dijebak sebagai pembunuhan oleh Andy. Irv dan Andy berdebat sebelum Andy menjelaskan kepada Irv bahwa dia hanya berusaha melindungi putrinya. Charlie memberitahu Irv setelah berbicara secara telepati dengan istrinya bahwa dia memaafkannya atas kecelakaan yang membuatnya lumpuh, menyebabkan dia mengalah dan berusaha melindungi Andy dan Charlie. Ketika polisi muncul karena panggilan darurat sebelumnya, Rainbeard muncul di semak-semak membunuh polisi dan kemudian menabrak Irv di lutut sebelum truk hitam masuk untuk menjemput Charlie dan Andy. Andy menggunakan dorongannya untuk terakhir kalinya untuk mengelabui Rainbeard sehingga Charlie bisa melarikan diri ke hutan. Charlie menghabiskan waktu mengasah kekuatan apinya sebelum mencuri sepeda dan pakaian untuk mengikuti pesan telepati ayahnya kepadanya dari selnya di DSI. Charlie menemukan DSI dan mengambil kartu pas agen
Dia memohon padanya untuk tidak membunuhnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memiliki senjata. Dia membunuhnya setelah dia menarik pistol untuk menyerangnya. Dia mengikuti tangga besar turun ke area terlarang tempat ayahnya disimpan. Dia mencapai sel dengan kaca ayahnya. Di depan kaca ayahnya dari dalam, di mana Kapten Hollister menyuruhnya untuk tidak mencoba dan membakarnya. Jangan sampai dia membakar ayahnya dalam prosesnya. Andy memberi tahu Charlie bahwa Rainbird bukan dia secara telepati memanggilnya, tidak melihat jalan keluar lain. Dia meminta maaf padanya dan kemudian secara mental mendorongnya untuk membakar seluruh tempat. Dimulai dengan Hollister dan dirinya sendiri. Charlie yang sekarang nakal membakar keduanya. Secara mental, membuka kunci semua pintu keamanan dan berjalan melalui fasilitas membunuh semua orang. Rainbird dilepaskan ketika sel tahanannya tidak terkunci. Charlie ditangkap oleh pria berjas api, tapi dapat menyakiti mereka. Orang-orang akan menaklukkannya ketika Rainbird menembak mereka dari belakang. Dia menyerah kepada Charlie dan berlutut untuk penilaiannya. Charlie mulai membunuhnya tetapi melihat dirinya di cermin dan menyadari bahwa DSI juga mengendalikannya. Dia menyelamatkannya sebelum akhirnya membakar sisa bangunan. Terakhir, Charlie terlihat berjalan ke pantai dengan Rainbird mengikuti di belakangnya. Mengetahui bahwa dia dan Rainbird sekarang sendirian di dunia, Charlie mengizinkan Rainbird untuk menggendongnya pada saat malam itu. Dan mereka berjalan bersama di malam hari.